Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Baitul Syakirin yang semoga seluruh para pengurusnya diberikan oleh Allah kebaikan, kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita kecuali adalah Shiratal Mustaqim. Sebuah doa yang paling sering kita panjatkan di dalam seumur hidup kita itu adalah ketika kita meminta dan memohon kepada Allah Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus itu bukanlah sebagaimana kita membayangkan jalan tol. Tapi jalan lurus yang kita minta menunjukkan bahwasanya inilah part terpenting pada kehidupan kita ketika kita hidup di dunia, mendapatkan jalan yang lurus. Shiratal Mustaqim itu para ulama sepakat, Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang ditinggalkan oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh orang-orang solih terdahulu, yang mereka mewariskan ilmu pada perjalanan kehidupan kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan Shiratal Mustaqim, kita terbebas dari kesesatan Yahudi dan kita terbebas dari kesesatan orang Nasara. Kesesatan Yahudi adalah mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak memiliki keikhlasan di dalam hati mereka. Kesesatan Nasara itu mereka memiliki keikhlasan tetapi mereka tidak memiliki ilmu yang benar. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang benar dan memiliki hati yang ikhlas. Senantiasa kita saling mengingatkan, semoga setiap ilmu, ibadah yang kita dapatkan, majelis ilmu yang kita datangi tidak menjadikan kita menjadi sombong. Jangan sampai menjadi jumawa, jangan sampai hati kita melangit, merendahkan orang, menyombongkan diri kita dengan ilmu yang kita dapatkan. Mudah mengomentari orang lain, mudah mengatakan orang sesat hanya karena sesuatu yang kita juga tidak pahami. Maka ingatlah apa yang dikatakan oleh Wahab bin Munabih, inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya harta itu bisa membuat sombong, tetapi ilmu lebih cepat membuat orang itu sombong. Kalau orang sombong dengan hartanya, kita sering melihat itu dalam kehidupan. Tapi kalau pada zaman fitnah, kita akan melihat orang yang sombong dengan ilmunya. Bahkan kuantitasnya terkadang lebih banyak daripada orang yang sombong dengan hartanya. Hati-hati bahwasanya godaan kita dan godaan mereka yang suka datang ke kajian itu adalah penuh dengan kesombongan. Kesombongan itulah yang terkadang bisa terlihat di dalam perjalanan hidup. Banyak orang yang ikut taklim, tapi setelah keluar dari tempat taklimnya, yang tadi saya sebutkan, tidak ada doa yang paling banyak yang kita ucapkan di dalam satu harinya kita kecuali adalah ihdinas siratal mustaqim. Dan di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjelaskan kepada kita kenapa kita mengucapkan itu pada waktu membaca surat Al-Fatihah. Kita beribadah dan kita meminta pertolongan. Karena sesungguhnya kita meminta pertolongan supaya ibadah kita, ilmu kita tidak menjadikan kita sombong. Ibnu Taimiyah itu ulama besar, tapi beliau sering sekali merasa diganggu oleh setan, bahwasanya dia bisa menjadi sombong dengan pencapaian ilmunya. Makanya Ibnu Taimiyah itu sering meruqyah dadanya dengan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau sering mengusap dadanya dan berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Dan itu diusap-usap.
Kenapa beliau melakukan semacam itu? Supaya mengajarkan kepada hatinya, jangan sombong ya, semua ilmu kamu, semua ibadah kamu itu karena pertolongan Allah. Bukan karena pintarnya kamu, bukan karena banyaknya pengikut kamu, bukan pula karena kehebatan yang kamu miliki, tapi karena hebatnya Allah ketika menolong orang yang beriman. Makanya saya juga melihat bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah digoda oleh setan, dan setan itu menggodanya dengan menjadikan beliau bisa menjadi sombong. Ada setan yang pernah menguji beliau, lalu membisikkan kepada hati beliau, sesungguhnya engkau adalah ulama besar, ulama yang diikuti banyak orang, pencapaian ilmunya luar biasa. Dalam beberapa hal, Imam Ahmad itu disinyalir lebih hebat daripada gurunya Imam Syafi'i, walaupun ini masih sangat subjektif. Tapi ketika beliau digoda dengan setan, ketika beliau seakan-akan dibuat supaya beliau menjadi sombong, pada saat itulah tidak ada doa yang beliau panjatkan kecuali adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan. Min hamzihi. Hamzihi itu adalah tiupan setan. Min hamzihi itu adalah waswasnya setan yang ditiupkan kepada waswasnya hati kita. Wa nafkhihi itu kesombongan. Jadi ketika setan itu sombong, dia ingin supaya setiap orang beriman juga sombong. Karena yang menjadikan dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam adalah kesombongan. Penyakit ini ingin ditularkan kepada kita. Makanya doanya dari Nabi, wa nafkhihi. Nafkhun itu kesombongan. Wa nafsihi itu adalah jampi-jampinya setan kepada manusia yang beriman. Inilah yang menjadikan kita memohon supaya kita diberikan siratal mustaqim. Siapapun ustadz yang kamu pelajari, selama kamu mempelajari, selama kamu mendapatkan itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah, peganglah apapun yang datang dari gurumu. Tetapi bersikap manislah kepada orang yang beriman. Karena setiap orang pada dasarnya ingin diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kamu ingin diberikan senyum, ya senyumlah kepada orang. Jangan hanya senyum kepada kelompokmu, jangan hanya senyum kepada golonganmu. Jangan suka memberi nasihat tetapi tidak mau diberi nasihat. Jangan suka untuk mengomentari orang tetapi tidak suka dikomentari. Itulah salah satu di antara perkara yang kita minta kepada Allah. Semoga keluarga besar Baitul Syakirin, para penuntut ilmu yang senantiasa membersamai kami dalam setiap taklim dan dakwah. Saya berwasiat kepada diri saya dan berwasiat kepada Bapak dan Ibu. Mari kita pelajari kitabullah dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi janganlah pernah kita memiliki sifat suka rendahkan orang lain dan gampang menyesatkan orang lain hanya karena 1-2 titik perbedaan yang terkadang perbedaan itu ternyata muktabar. Perbedaan itu ternyata diakui oleh para ulama-ulama yang ada di dalam kitab mereka. Salah satu bid'ah terbesar kehidupan hari ini itu apa? Salah satu bid'ah terbesar hari ini itu adalah gampang menyesatkan dan gampang mengkafirkan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perkara itu. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa memiliki komponen penting di dalam hati kita, memberi makna di dalam perjalanan kehidupan kita. Sesungguhnya kita berjalan bukan dengan kaki. Kaki itu merupakan alat, tetapi intinya itu kembali kepada hati kita. Komponen hati kita tidak akan bisa berjalan pada kehidupan ini dengan ketenangan sampai kita memberikan 3 bumbu rasa pada hati kita. Apa 3 komponen hati yang setiap orang harus punya? Ustadz ataupun tidak ustadz, guru ataupun tidak guru, harus memiliki 3 komponen itu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, saya bacakan dulu tulisan beliau, nanti saya racikan di dalam bahasa Indonesia. Inna fil jannati lamangzilatun la tunalu illa bisabri indal bala wasyukri indar raha warida bil qada. Sesungguhnya di surga itu ada tingkatan dan lapisan-lapisan. Yang mana tingkatan-tingkatan di surga itu tidak akan bisa didapatkan kecuali orang ketika perjalanan hidupnya memiliki 3 perkara di dalam perjalanan hidup. Dia memiliki syukur, dia memiliki sabar, dan dia harus memiliki ridho. Karena mata perjalanan kehidupan kita, mata uangnya itu pada 3 perkara itu. Syukur tanpa syarat,
ridho tanpa batas, sabar tanpa tepi di dalam perjalanan hidup. Dan itulah yang kita berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmatnya kita digerakkan kaki kita untuk duduk di taman ilmu. Supaya setiap dosa yang tadi kita lakukan di waktu pagi, dosa yang tadi malam kita lakukan di waktu malam, ketika kita datang ke tempat ilmu, maka sesungguhnya datangnya kita ke taman ilmu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Inilah syukur yang kita berikan kepada Allah atas kesyukuran pada perjalanan menuju kepada surga. Apapun kenikmatan yang mendekatkan kita kepada surga itu jauh lebih baik daripada kenikmatan yang tidak mendekatkan kita kepada surga. Ada orang mendapatkan mobil, tapi mobilnya tidak mendekatkan dia kepada surga. Ada yang mendapatkan kenikmatan jabatan, tapi jabatannya tidak mendekatkan dia kepada surga. Sebaik-baik kenikmatan itu kenikmatan yang mendekatkan kita kepada surga. Kalau kita diberikan kemudahan zikir pagi itu kenikmatan yang sejatinya mendekatkan kita ke surga. Ketika kita mendapati istri kita ngambek, lalu kita bersabar dan tetap tersenyum walaupun pahit, maka itu kenikmatan yang mendekatkan kita ke surga. Ketika ibu-ibu sabar banget mendapati suaminya marah, lalu dia tetap tersenyum manis, walaupun ini langka, ya. Tapi itu merupakan kesabaran yang mendekatkan ke surga. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling kita harapkan kecuali kenikmatan yang mendekatkan ke surga. Itu yang paling kita harapkan. Ibu dan bapak, kalau saya berdoa tentang anak-anak saya, salah satu doa anak-anak saya itu simpel. Ya Allah, apapun yang Engkau berikan, takdir apapun yang kamu berikan kepada anakku, ya Allah, saya cuma minta satu sebagai hamba-Mu. Semoga semua yang mereka dapatkan dari Engkau, itu mendekatkan dia kepada rahmat-Mu dan memasukkan mereka ke dalam surga-Mu. Kalau nanti mereka sekolah, ya sekolah yang mendekatkan mereka ke surga. Kalau dapat guru, guru yang mendekatkan mereka ke surga. Kalau mereka nanti dapat istri, dapat suami, ya suami yang mendekatkan ke surga. Kalau dapat mertua, mertua yang mendapatkan ke surga. Kalau nanti mereka sudah dewasa dan mereka punya menantu, semoga menantunya pun mendekatkan mereka ke surga. Kalau dapat tetangga, tetangga ke surga. Kalau dapat rumah, rumah yang ke surga. Kalau dapat motor dan kendaraan, motor yang memasukkan mereka ke surga. Puncak tertinggi dari sebuah kebaikan itu ketika sudah mendapatkan surga, karena itu merupakan bagian dari rahmat. Selama anak kita mendekat kepada rahmat dan Allah tetapkan kemudahan baginya untuk memasuki surga, maka sesungguhnya kita menjadi orang tua yang paling beruntung pada kehidupan di dunia. Semoga Allah memberikan kesyukuran dan setiap kesyukuran kita mendekatkan kita kepada rahmat dan kesyukuran kita memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu syukurnya masih penuh perhitungan, susah untuk mendapatkan surga. Kalau kita syukurnya itu masih penuh dengan syarat, sulit kita mendapatkan rahmat. Syukur itu tanpa syarat. Apapun yang Allah sudah berikan kepada kita, sudah lebih dari cukup bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Kalau ibu sedang diuji dan bapak sedang mendapatkan kesulitan, yakini demi Allah, ada orang yang lebih sulit daripada kita. Dan itu pun masih bisa tersenyum walaupun kesulitannya lebih daripada kita. Bukan yang salah itu takdirnya, tapi hatinya yang kurang lapang di dalam syukurnya. Semoga Allah merahmati kita. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati. Salah satu di antara konsekuensi ketika kita hidup hari ini, kita akan menjumpai kehidupan hari ini itu bukan hanya kita mendapatkan fitnah yang bertubi-tubi pada kehidupan. Ada fitnah perpecahan dan ada fitnah bagaimana setiap orang mereka menghambakan kepada dunia. 1 bulan ini kita dikagetkan dengan satu perkara membuktikan prediksi Nabi tidak salah. Sungai Efrat yang ada di Suriah pun menampakkan emasnya. Dan itu sudah merupakan bagian dari prediksi yang tidak salah, yang sudah dikatakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan di antara warna-warni yang kita dapatkan ketika kita hidup pada zaman fitnah. Kalau Bapak dan Ibu berkesempatan untuk membaca literasi, lalu mendapati zaman fitnah, maka jangan pernah menyangka zaman fitnah itu masih jauh.
tapi kita sesungguhnya berada pada zaman yang kita baca di dalam kitab. Kalau dulu para ulama sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ketika mereka menyebutkan kitabul fitnah, bab fitnah, mungkin mereka masih membayangkan bagaimana fitnah itu nanti ketika terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau hari ini kita sebagai salah satu penuntut ilmu, ketika kita membaca tema-tema fitnah, kita harus mengerti bahwasanya zaman fitnah itu hari ini kita menjadi pelakonnya di dalam zaman fitnah dan kita berada pada zaman fitnah. Salah satu di antara hal yang kadang tidak kita sadari pada zaman fitnah itu setidaknya saya soroti ada dua. Allah itu akan memberikan kepada kita pada zaman fitnah orang itu mudah untuk depresi dan mudah untuk frustasi. Hiburan semakin banyak tetapi tingkat frustasi dan tingkat depresi semakin besar. Orang begitu mudah untuk stres, orang begitu mudah untuk tertekan, dan orang begitu gampang untuk terpressure. Karena apa? Ya mungkin karena terlalu banyak perkara yang terjadi sedemikian cepatnya. Dan terlalu banyak informasi sedemikian cepatnya kita dapatkan, sehingga akhirnya konsekuensinya banyak orang itu stres dengan berbagai masalah yang mereka temukan. Makanya sampai Nabi mengatakan kalau kamu berada pada zaman fitnah, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul biqabri akhihi fayaqulu ya laitani makanahu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu nanti akan menjumpai. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu nanti menjumpai orang-orang yang mereka ketika melewati kuburan dari temannya, melewati kuburan dari sahabatnya, mereka itu berkata, andai saja aku mati dan menggantikan posisi temanku dan sahabatku di dalam kubur, maka itu lebih aku cintai daripada aku masih dihidupkan pada kehidupan di dunia. Orang-orang itu beranggapan dan berandai-andai bahwasanya kematian itu bisa menjadi solusi di dalam persoalan yang mereka jumpai di dalam kehidupan. Dan itu banyak. Kalau selama 3 tahun terakhir ini, terutama pasca pandemi, banyak orang disinyalir kena penyakit mental atau yang sering disebut dengan mental illness. Maka pada dasarnya Nabi sudah memprediksi itu. Sehingga akhirnya di situ kita mendapatkan hari ini adalah zamannya. Begitu mudah kita jumpai dan begitu gampang kita dapatkan orang-orang yang mereka depresi di dalam perjalanan hidup. Yang kedua yang perlu saya soroti, ketika depresi ini berkaitan pada kasus yang kedua pula. Bahwasanya di antara konsekuensi ketika hidup pada zaman fitnah, maka kita akan sering menjumpai bagaimana kematian-kematian itu datang secara tiba-tiba. Sehingga membenarkan dari syairnya para ulama terdahulu, farubba min salimin mata bighairi illatin fakam min saqimin asha hina min ad-dahr. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salah satu penyair pernah menyampaikan berapa banyak orang yang sehat umurnya lebih pendek daripada yang sakit, dan berapa banyak orang yang sakit umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Hari ini kita akan jumpai salah satu fenomena yang apabila kita membaca di dalam literasi kitab pada hadis-hadis Nabi, kita akan menjumpai satu fenomena yang disebut dengan mautul faj'ah. Mautul faj'ah itu kematian mendadak. Sehingga orang yang terkadang kita lihat di waktu pagi masih tersenyum, tetapi keluarganya berurai air mata ketika orang itu sudah meninggal dunia. Sore hari dia masih menemani anak-anaknya mungkin karnaval, tapi bisa jadi malamnya dia telah terbungkus dengan kain kafan. Bisa jadi ada orang yang sedang berobat, lalu sudah membuat perjanjian dengan dokternya, dan dokternya masih merasa kondisinya masih bisa untuk ditunggu, tapi ternyata meninggal di kamar mandi. Itu menunjukkan kepada kita salah satu konsekuensi yang akan akrab dengan berita-berita yang akan kita jumpai kalau kita berada pada zaman fitnah. Bukan hanya berita tentang pertikaian, tapi yang paling juga akan mewarnai berita-berita yang akan kita dengarkan, informasi yang kita jumpai dan kita dapatkan, banyaknya orang yang meninggal dunia secara mendadak. Kedokteran biasanya menerangkan dengan konsep sederhana, matinya mati karena jantung. Karena yang paling dekat itu secara medis. Tapi tentunya itu bukan hanya sekedar jantung, tapi itu merupakan sebuah konsekuensi. Di antara zaman fitnah ada sebagian dari kita yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi mendadak.
Dan kita tidak tahu di antara kita siapa yang diwafatkan dalam kondisi mendadak ketika sudah datang takdirnya pada perjalanan hidup kita. Ada yang meninggal pada usia 50, ada yang meninggal usia 30, ada yang meninggal umur usia 35. Dan itu merupakan konsekuensi yang pasti kita jumpai pada perjalanan hidup kita. Ada salah satu orang yang saya kenal baik sekali. Istrinya pun juga bersahabat dengan istri saya. Maka beliau subuh, beliau membangunkan istrinya, bangun sholat subuh. Sembari beliau mengusap lembut kepala dari istrinya. Bangun subuh. Suaminya saat itu membangunkan. Istrinya dalam kondisi masih mencoba untuk menghadirkan ruh. Lalu beliau menggeliat. Tidak sampai 1-2 detik tiba-tiba mendengar suara. Langsung membalikkan, beliau segera wajahnya dan beliau mendapati suaminya sudah terjatuh di atas kasur. Dan tidak lama setelah itu, tidak sampai 1 menit perjalanannya begitu cepat, meninggal dunia. Ada salah satu teman saya yang saya dekat. Bagaimana kejadian 2 pekan atau 3 pekan yang lalu. Malamnya masih bermain pingpong. Begitu bergembira. Beliau pingin niatnya pingpong adalah mencari keringat untuk bisa memberikan kesehatan. Tiba-tiba ada rasa sakit di dadanya, duduk sebentar, lalu dia merasa mual, lalu akan dibawa ke klinik. Di dalam perjalanan meninggal dunia. Itulah yang menjadikan kita semakin paham dan itu menjadikan kita semakin mengerti bahwasanya di antara perkara yang pasti kita temukan ketika kita berada pada fase akhir perputaran dunia ini, sebelum dunia ini akan menemukan kita dengan sebuah fakta matahari terbit dari arah barat, maka kita akan menjumpai kematian mendadak. Siapapun di antara kita yang mendengarkan berita itu, pertama kali pasti kita berpikir, bagaimana dengan saya? Apakah saya bisa panjang sampai 70 tahun? Apakah saya bisa panjang sampai 80 tahun? Di mana fakta-fakta ini sering kita jumpai bagaimana satu persatu orang yang kita kenal meninggal dunia. Maka yang kita khawatirkan bukan untuk menjawab apakah kita nanti ditakdirkan mati mendadak. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana mempersiapkan ketika hari itu datang. Walaupun kalau boleh meminta, kita tentunya ingin supaya sakitnya itu diberikan. Kalaupun kita boleh berdoa, kita ingin matinya itu diberikan tanda-tanda yang kita sadari sebelum kita meninggal dunia. Setidaknya supaya kita bisa mempersiapkan. Makanya kadang-kadang ada orang diberikan sakit oleh Allah sebelum meninggal dunia, itu tanda rahmat yang Allah berikan kepadanya. Bukan karena Allah mengadabnya, bukan. Kadang-kadang ada orang yang diberikan sakit sebelum meninggal dunia karena Allah memperlihatkan dan memberikan kepadanya rahmat. Rahmat apa yang terlihat bagi mereka yang sakit sebelum meninggal dunia? 1. Allah ingin menyucikan dan membersihkan dirinya dari dosa supaya ketika berjumpa dengan Allah, sebagian besar dari dosanya sudah ditebus dengan rasa sakit dan perih yang dia terima ketika sakit. Sakit itu cepat sekali menghapuskan dosa. Sakit itu cepat sekali menghapuskan dosa. Bapak dan ibu, saya ambilkan analogi sederhana. Kalau bapak dan ibu punya 2 anak. Anak yang pertama, bapak ibu miliki ketika dalam kondisi masih miskin. Ketika masih ngontrak. Sekolahnya saat itu akhirnya kita putus karena kita tidak kuat membayar uang sekolahan. Lalu akhirnya setelah anak ini gede dengan berbagai macam penderitaan yang dia rasakan, lalu kita kaya raya sebagai orang tuanya. Lalu punya anak yang kedua, dan anak yang kedua itu langsung merasakan kekayaan kita. Maka secara fitrah, mana yang lebih kita cintai? Anak pertama atau anak kedua? Anak pertama. Karena penderitaan yang dia pernah lewati menjadikan kita lebih cinta kepadanya. Walaupun tentunya kita tetap harus adil. Itu merupakan analogi sederhana. Ada orang yang terkadang sebelum wafat diberikan sakit oleh Allah. Karena sesungguhnya rasa sakit itu memudahkan perjalanannya nanti ketika berjumpa dengan Allah. Dia berjumpa dengan Allah dan dia mandi terlebih dahulu untuk membersihkan kotorannya. Dan sesungguhnya sakit itu kayak proses kita mandi, membersihkan kotoran sebelum kita berjumpa dengan Allah. Sesungguhnya sakit itu bukan azab. Sesungguhnya sakit itu merupakan love language dari Allah kepada manusia. Makanya sering saya menyampaikan di banyak sekali kesempatan dan banyak sekali tulisan.
Berapa banyak orang ketika berada di masjid, berapa banyak orang di dinding rumah sakit lebih khusyuk berdoa dibandingkan dinding masjid. Kenapa? Karena rasa sakit yang dia terima menjadikan dia tidak peduli lagi dengan apapun urusan dunia. Yang dia pedulikan antara dirinya dengan Allah. Orang sakit itu tidak mikir apa yang sedang viral di TikTok. Orang kalau sedang sakit itu tidak peduli dengan makanan apa yang sedang viral di Bekasi. Karena orang yang sakit itu fokus antara dirinya dengan Allah. Makanya betul kata Imam Qurtubi, pernah ingat saya membahas di sini, ada orang mukmin yang terkadang itu diberikan sakit terlebih dahulu supaya Allah punya alasan memandikan dirinya sebelum Allah nanti berjumpa dengan orang ini supaya tidak banyak dosa. Yang kedua, kenapa terkadang mati dalam kondisi sakit terlebih dahulu itu terkadang terasa betul rahmatnya Allah. Yang kedua, supaya kita bisa mempersiapkan. Supaya kita bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Kita bisa beristighfar setiap waktu dengan rasa sakit. Kita bisa memberikan wasiat kepada anak-anak kita. Kita bisa mempersiapkan bagaimana kita nanti meninggal dunia dan apa yang kita inginkan. Itu terkadang lebih maksimal kita persiapkan ketika kita diberikan sakit terlebih dahulu. Bapak saya ketika sebelum meninggal dunia, pesannya itu ada beberapa pesan. Tapi pesan yang selalu saya ingat adalah, jangan berikan makanan untuk anakmu, harta yang haram ya nak, gitu. Saya masih ingat sekali. Iya Pak. Ingat-ingat pesannya Bapak. Iya Pak. 4 hari setelah itu beliau meninggal dunia. Ada orang yang sakit itu terkadang terasa rahmatnya dalam kehidupan. Kalau boleh meminta, ya kita pengennya sih dalam kondisi bisa mempersiapkan. Tentunya dengan sakit yang tidak mengurangi rasa istiqomah kita kepada Allah. Tapi hidup terkadang tidak banyak memberi kita pilihan. Ada orang yang pinginnya diberikan tanda sebelum dia mati, terkadang dia mendapatkan kematian mendadak. Ada orang yang tidak ingin sakit, tapi justru mereka diberikan sakit oleh Allah terlebih dahulu. Tapi yang terpenting bukan pada pilihan kita, tapi yang terpenting adalah inilah yang menjadikan kita harus paham. Membahas kematian itu teramat penting, karena kalau kita berada pada zaman fitnah, antara kita dan hari kubur itu sangat terasa dekat. Kalau kita berada pada zaman fitnah, antara kita dengan alam barzah itu terasa dekat sekali. Bahkan lebih dekat daripada jempol kaki kita sendiri. Dan sudah sering kita mendapati, ada orang memasukkan kunci motornya di waktu pagi, yang mengambil kunci motornya di waktu siang orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadikan kita semakin paham. Setan semakin menghiasi dunia. Hiburan itu bermacam-macam. Semuanya mengarah kepada syahwat dan zina. Dan semuanya mengarah kepada perkara supaya kita lupa dengan urusan dunia. Bapak Ibu apa tidak memperhatikan? Dulu kita ketika waktu 80-an, hiburan itu terbatas. Tapi itu aja sudah senang. Dulu ketika kita buka TV, ya tahun 90-an kita punya TV, atau yang suka nonton TV tetangganya. Apa sih acara yang paling kita sukai? Paling acara hari Ahad. Ada nasi daria. Udah seneng banget kita. Dulu kalau di Jawa Tengah ada namanya PRPP, Pekan Raya Pembangunan. Seneng banget. Hiburannya terbatas betul. Tapi perhatikan, tahun 2025, hiburannya itu luar biasa. Hiburan pun ada di tangan kita, dan kita bisa milih hiburan apa yang kita mau. Padahal di sisi yang lainnya, kematian pada zaman fitnah itu dengan alam barzah begitu sangat dekatnya dengan kita. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham betapa kita sangat bersyukur kita hidup pada satu agama yang bukan hanya menjadikan kita sebagai pelakon dunia, tapi kita beruntung sekali kita berada pada satu agama, kita berada pada satu sunnah yang menjadikan kita bisa menikmati dunia dengan cara yang halal, tapi bisa mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan kita di alam barzakh. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas part yang terakhir.
perkara yang melapangkan urusan kubur kita. Kita tentunya paham betapa pentingnya urusan kubur kehidupan manusia, dan saya tidak akan bosan mengingatkan kembali. Kuburan itu merupakan salah satu terminal penting pada perjalanan kita ketika setelah meninggal dunia, ketika kita pasti melewati banyak terminal. Ada terminal kuburan, ada terminal kita berbangkit, ada terminal ketika kita beriringan, ketika kita digiring menuju kepada alam mahsyar. Artinya banyak sekali terminal-terminal yang pasti kita akan jumpai pada kehidupan kita setelah kita hidup di dunia. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu telah beristirahat. Karena pada dasarnya perjalanan panjang itu akan dia tempuh setelah orang itu meninggal dunia. Pada setiap terminal yang pastinya akan ditemui oleh setiap manusia ketika mereka meninggal dunia, maka part yang paling penting dan menentukan banyak kemudahan pada setiap terminal itu disebut dengan terminal kubur, atau kita sering menyebutnya dengan terminal barzakh. Siapapun yang di kuburan itu mereka mendapatkan kelapangan, mereka mendapatkan kenikmatan, maka terminal-terminal berikutnya akan dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan kebaikan selama di terminal pertama dia selamat. Tapi kalau di terminal pertama sudah tidak selamat, dan ketika dia terminal pertama dia babak belur dengan berbagai macam hukuman, naudzubillah min dzalik, maka sulit membayangkan terminal berikutnya akan mudah baginya kalau terminal pertama itu sudah mendapatkan banyak kesulitan. Itulah maksud dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Fa in lam yanju fama ba'dahu asyad. Fima makna. Makanya Nabi sampai mengatakan sesungguhnya kuburan itu terminal di antara banyak terminal yang pasti akan dilewati oleh setiap manusia. Siapapun yang mereka selamat pada terminal pertama, maka setelahnya terminal-terminal berikutnya itu akan selamat. Tapi siapapun yang mereka tidak selamat pada terminal pertama, maka dia akan babak belur pada terminal-terminal berikutnya. Kalau terminal yang pertama saja tidak selamat. Itulah yang dimaksudkan kenapa Nabi ketika beliau habis sholat, ketika habis tasyahud akhir, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kenapa Nabi sampai merutinkan satu doa yang dilazimi oleh beliau setelah membaca tasyahud akhir? Sebelum beliau salam. Kalau beliau berlindung dari azab kubur, kalau beliau berlindung dari azab neraka, kita tentunya bisa memahaminya. Kalau beliau berlindung dari dajjal, kita bisa memahaminya. Tapi beliau juga berlindung dari azab kubur. Kenapa? Karena azab kubur itu mendekatkan seseorang kepada azab jahannam. Dan siapapun yang mendapatkan kenikmatan kubur, dipastikan dia mendapatkan rahmat dan pasti mendapatkan surga. Dan itu pula yang menjadikan kita paham sesungguhnya kondisi dan keadaan ketika seseorang di alam barzah itu kondisinya yang paling nikmat dua. Yang paling nikmat dua. Satu, sebagaimana merujuk kepada hadis yang sahih, nanti kita ketika di alam barzah tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Tidur dalam kondisi bersuka cita. Terutama kalau dia menikahi seorang akhwat dan seorang wanita yang telah menjadi pujaan hatinya selama ratusan purnama. Maka dia pasti senang sekali. Malamnya tidurnya itu nyenyak. Dan dia berkata, akulah pemenangnya. Gitu. Itu tidurnya pengantin. Yang kedua yang paling nikmat ketika seseorang di dalam kubur itu apa? Seseorang itu ketika berada di dalam kubur, nikmatnya itu adalah ketika berjumpa dan bertemu dengan keluarganya. Mereka punya kesibukan mengunjungi satu keluarga dengan keluarga yang lain. Akan ada reuni kecil. Dan ada pula reuni mungil ketika seseorang itu berada di dalam kuburnya. Dan itu merupakan satu hal yang paling membahagiakan. Rindu dari keluarga yang telah mendahului kita akan tertebus ketika kita berjumpa dengan mereka pada kenikmatan kubur. Karena apa? Tidak mungkin Allah tidak mempertemukan untuk membayar semua ketaatan dan kesabaran orang itu ketika menjalani kehidupan di dunia. Ketika mereka taat kepada Allah. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj
ketemu dengan ruhnya para nabi. Dan sesungguhnya ruhnya orang beriman pun mereka saling berjumpa dan saling bertemu. Dan itu menunjukkan kepada kita, memang kematian itu terkadang membuat kita terkuras air mata. Tapi terkadang kita harus sadar, kematian itu meninggalkan tetapi mendatangi. Ada yang ditinggalkan dari keluarganya yang masih hidup, tapi ada yang didatangi olehnya kepada keluarga-keluarga yang telah wafat sebelum dia wafat. Dia akan berjumpa, dia akan bertemu, dia akan menikmati kehidupan barzah sampai nanti kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan saya mengingatkan kembali sebuah riwayat yang sangat indah. Mu'adz bin Jabal sebelum beliau mengkafani ibunya, beliau memilih kain kafan yang terbaik. Lalu beliau ditanya, "Kenapa engkau memilih kain kafan sebagus itu untuk ibumu?" Karena kain kafan ini akan dipakai mayit untuk saling mengunjungi mayit-mayit yang lain dari keluarganya. Jangan mikir ya, wah banyak pocong-pocong lompat-lompat Ustaz. Itu karena Anda korban film dari sutradara yang tidak bertanggung jawab. Ya tidak semacam itu. Nah itulah yang menjadikan kita paham. Setelah kita memahami betapa dahsyatnya kehidupan alam barzah, dan tentunya kita menginginkan supaya kita selamat dari kehidupan adab kubur dan mendapatkan himpitan dari adab kubur. Tentunya kemarin kita pada awal-awal pembahasan bab ini, karena ini bab yang lumayan panjang ini, 5 kali pembahasannya, berarti sudah 5 bulan. Berarti kita sepakat bahwasanya setidaknya ada 8 perkara yang bisa melapangkan urusan kubur kita. Dan ini upaya membangun bagaimana kehidupan barzah kita menjadi tempat yang paling nyaman pada kehidupan di akhirat. Makanya Bapak dan Ibu yang sedang diuji dengan kesulitan ekonomi, tidak usah sedih. Itu hanya di dunia saja. Dan pastinya nanti ketika kita meninggal dunia selama kita taat, kita mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik daripada setiap kesulitan yang pernah kita temukan. Bagi Bapak Ibu yang sedang mendapatkan kenikmatan, nggak usah sombong. Karena kenikmatan dan kekayaan yang kita miliki pun tidak akan pernah bertahan lama sampai kita meninggal dunia. Dan kita pun akan meninggalkan. Dan kalau kita taat dengan kekayaan kita, maka diganti dengan yang jauh lebih indah pada kehidupan barzah daripada kehidupan di dunia. Ibu dan Bapak, mungkin ada yang pernah bertanya, Ustadz, kalau surga dengan dunia, itu kan jelas, lebih indah mana? Surga. Itu sepakat dan tidak ada yang berbeda pendapat. Kalau ada yang masih ragu dengan itu, berarti dia jahil. Surga dengan dunia lebih indah mana? Di situ ada perbedaan para ulama. Enggak ada perbedaan para ulama. Surga lebih indah daripada dunia. Yang berikutnya adalah, barzah itu lebih indah daripada dunia atau dunia lebih indah daripada barzah? Hah? Maka jawabannya tergantung orang yang memasuki barzah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan di alam barzah, maka sejatinya barzah itu merupakan secuil dari kehidupan surga. Kalau kita tidak mendapatkan keselamatan di alam barzah, berarti kita mendapatkan secuil dari adab neraka. Tapi walaupun secuil, itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Tidak mungkin fase berikutnya itu lebih buruk daripada fase sebelumnya. Kalau kita mendaki gunung, pasti pos yang kedua itu lebih indah daripada pos pertama. Kenapa? Pos yang kedua itu view-nya lebih jauh dan lebih indah daripada pos yang pertama. Orang kalau taat ketika di dunia, meninggal dunia, dia mendapatkan kenikmatan barzah, pasti lebih nikmat dan pasti lebih indah daripada dunia yang pernah dia lihat. Selama dia mendapatkan kenikmatan barzakh. Maka itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Berarti membangun rumah kita, rumah masa depan bagi seorang yang beriman kepada Allah, rumah masa depan bagi orang yang beriman kepada Allah, yaitu adalah rumahnya di alam barzakh. Sebagai rumah persinggahan, sebagai rumah tumbuh yang akan menjadi tempat singgahnya sebelum nanti mendapatkan sebuah rumah sejatinya yang dia dapatkan di surga, selama mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bahas 8 perkara yang kita hari ini tinggal tersisa 2.
Kita mengulang kembali. 6 perkara yang bisa membangun kebaikan pada kehidupan rumah singgah kita di alam barzah. Melapangkan rumah kita ketika kita di dalam kubur. Kita membahas 6 poin penting. Yang pertama, ketika kita memiliki akidah yang kuat dan kita mati di atas akidah yang kuat tanpa tercampur dengan kesyirikan. Dan ini sudah kita bahas. Yang kedua, yaitu ketika kita berakhlak yang baik, tidak banyak menyakiti orang dan tidak banyak mendolimi orang. Karena setiap kezaliman yang kita pernah berikan di dalam perjalanan hidup kita, dibayar kontan oleh Allah di dunia dan dibayar kontan pada kehidupan di akhirat, dimulai dari azab kuburnya. Terutama kalau kita dolimi orang yang beriman dan orang yang solih kepada Allah, itu semakin berat. Apalagi yang kita dolimi seorang ulama, itu jauh lebih berat. Tidak salah kalau ada perkataan luhumul ulama masmum, dagingnya para ulama itu beracun. Jangan pernah menodai kehormatan seorang ulama. Ya. Hari ini kadang saya mendapati ada orang itu terkadang mengomentari ulama semau-maunya, hanya karena ulamanya tidak sesuai dengan pendapatnya. Jangan mendolimi orang lain, terutama mendolimi orang solih, terutama kalau mereka menjadi walinya Allah. Hajjaj bin Yusuf itu pemimpin dolim. Hobinya membunuh orang dan mengalirkan darah. Siapa orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf? Orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu adalah Sa'id bin Zubair. Dan Sa'id bin Zubair ini ulama, dan beliau dinobatkan oleh para ulama yang lainnya sebagai walinya Allah. Maka ketika Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Zubair sempat berdoa, "Ya Allah, jadikan aku orang yang terakhir yang bisa dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf." Dipenggal kepalanya, terpisah dari jasadnya Sa'id bin Zubair. Seorang ulama yang berani menyampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang mungkar, itu Sa'id bin Zubair. Beliau tidak sama sekali diam. Beliau menyampaikan kebatilan dan kemungkaran dari Sa'id bin Zubair, dari Hajjaj bin Yusuf. Konsekuensinya beliau dibunuh, dipenggal kepalanya, terpisah dari badannya. Setelah itu maka Hajjaj bin Yusuf setiap malamnya tidak bisa tidur. Karena beliau setiap tidur, beliau bermimpi buruk didatangi oleh Sa'id bin Zubair dan menjadikan beliau tidak pernah beristirahat. Ambruk kesehatannya, memburuk kesehatannya, sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal dunia, maka beliau datang kepada mimpi salah satu saudaranya. Hajjaj bin Yusuf memimpin Irak. Maka dia datang kepada salah satu di antara saudaranya. Saudaranya bertanya kepada Hajjaj bin Yusuf di dalam mimpi, "Apa yang Allah lakukan terhadap perbuatanmu ketika banyak membunuh orang?" Allah mengkisosku atas setiap darah yang aku tumpahkan dari darahnya kaum muslimin, kecuali darahnya Sa'id bin Zubair. Khusus untuk darahnya Sa'id bin Zubair aku dilipat gandakan hingga 70 kali. Itu menunjukkan kepada kita, berakhlak baik itu wajib. Jangan dolim, terutama kalau orang itu solih. Apalagi kalau dia menjadi ulama. Banyak orang ngaji hari ini tuh nyebut ulama-ulama besar dunia hanya karena ulamanya tidak sama dengan ulama dia. Disebutnya dengan berbagai macam sebutan yang buruk. Hati-hati. Yang ketiga, yang menjadikan kita mendapatkan kenikmatan di dalam kubur kita, menjadi rumah persinggahan kita, yaitu memaafkan setiap kesalahan orang yang pernah berbuat dolim di dalam kehidupan kita. Karena memaafkan itu menjadikan Allah akan mudah memaafkan kita. Semakin berat kamu memaafkan, semakin sulit kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat An-Nur 22. Allah menyampaikan teguran lembut kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar pernah terdolimi dengan seseorang yang bernama Mistah bin Usasah. Maka Allah mengingatkan Abu Bakar supaya Abu Bakar mudah memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Maka hendaklah kamu memaafkan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau dosamu dimaafkan juga oleh Allah? Makanya kita mendapati dan kita menjumpai bagaimana nanti pada kehidupan di akhirat ada dua orang
berdiri di pengadilan Allah. Perhatikan Bapak dan Ibu, ini hadis bagus banget untuk saya juga. Dan qadarullah hadis ini saya dapatkan setelah saya mendapatkan doa dari salah satu jamaah. Nanti saya ceritakan doanya. Hadis itu menceritakan ada dua orang nanti ketika berdiri di pengadilan Allah, maka dua orang ini pernah bersengketa ketika di dunia dan salah satunya mendolimi dia. Maka orang yang terdolimi mengatakan, "Ya Rabb, sesungguhnya fulan mendolimi saya, menyakiti saya. Hari ini aku minta keadilan. Bukankah hari ini hari keadilan? Bala, hari ini hari keadilan. Maka berikanlah pahalanya dia untukku, timpakanlah dosaku untuknya. Atau semua perbuatan yang aku hadapi dari apa yang dia perbuat dan sepak terjangnya ketika di dunia. Sekarang ya Allah, hari ini adalah hari ketika semua orang membutuhkan pahala." Maka Allah mengatakan iya. Allah perlihatkan kepadanya tiba-tiba surga yang begitu indah, megah. Maka orang itu ketika melihat surga tersebut begitu indahnya dan begitu megahnya, dia sempat terdistraksi sebentar. Dia bertanya, "Ya Rabb, ini istana begitu indahnya dan begitu megahnya. Untuk siapa istana ini? Untuk para nabimu dan para rasulmu?" Allah menjawab, "Bukan. Untuk para syuhada? Bukan. Untuk siddiqin? Bukan. Untuk siapa ya Allah? Untuk kepada hambaku yang didolimi oleh hambaku yang lainnya, tetapi dia memaafkan hamba yang mendolimi dirinya." Maka seketika orang itu berkata, "Ya Rabb, kalau seindah ini istana yang kau janjikan, aku maafkan ya Allah. Selama aku mendapatkan istana seindah ini di syurgamu." Ini menunjukkan kepada kita, inilah keutamaan memaafkan. Hadis ini Bapak dan Ibu saya dapatkan justru ketika saya habis chatting WhatsApp dengan seorang bapak-bapak. Kalau tidak salah beliau dari Malang. Beliau pada saat itu tiba-tiba ketika saya pasang status, beliau mengomentari status saya di WhatsApp. Lalu beliau menyampaikan, "Ustadz, ada banyak hadis, ada banyak video kajian Ustadz yang sangat menginspirasi kami dan keluarga. Terima kasih. Jazakumullah khair. Semoga menjadi pemberat mizan kebaikan Ustadz." Ya Pak, saya selalu berkata, tolong doakan kami di dalam keikhlasan. Saya jawab, tolong doakan kami di dalam keikhlasan. Dijawab sama beliau, doanya bagus banget menurut saya. Dan saya belum pernah mendapatkan doa sebagus itu. Doanya apa? Semoga Ustadz dan keluarga selalu berada di dalam keikhlasan. Dan semoga Ustadz selalu bisa memaafkan saudara-saudaranya. Sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Bagus banget. Doa. Sampai saya komentar. Doa Bapak bagus banget. Kenapa menurut saya doa? Di dalam dakwah itu Pak, kadang kita menghadapi pro dan kontra. Dalam dakwah itu terkadang kita menghadapi ada yang suka dan tidak suka. Kalau hanya tidak suka sih tidak apa-apa. Tapi terkadang membencinya itu seakan-akan sama membenci orang kafir. Makanya kalau dakwah, hatinya itu harus sebagaimana hatinya Nabi Yusuf yang mampu memaafkan saudaranya. Dan saya diingatkan itu oleh jamaah saya sendiri. Makanya di situ kita mendapati yang ketiga apa? Yang melapangkan kubur kita, memaafkan. Yang keempat, termasuk di antara ini adalah sabar di dalam ketaatan. Yang kelima, menyembunyikan amal kita. Semakin kita merahasiakan amal ibadah yang telah kita perbuat, semakin besar Allah meridhai. Karena semakin sedikit mata orang yang tahu apa yang kita perbuat, semakin Allah menghargainya sangat mahal. Bapak harus memiliki amal rahasia. Ibu harus memiliki amalan rahasia. Dan ibu tidak boleh memaksa. Setiap apa yang diperbuat oleh suaminya, ibu harus tahu. Tidak bijak kalau ada seorang istri berkata, "Saya sebagai istri, 1 rupiah yang keluar dari sakunya suami saya harus tahu." Ini salah. Kamu istri bukan auditor. Ya. Nanti suaminya tidak punya amal rahasia.
Sebagaimana kalau ada seorang suami mendapati istrinya melakukan kebaikan yang dia sembunyikan, suaminya tidak boleh marah selama itu hartanya dia sendiri. Dan kita tidak tahu amalan mana yang akhirnya nanti kita menjadikan kita diberi rahmat oleh Allah. Saya punya tetangga, perhatikan, yang menarik saya, ada dua. Ada tetangga saya tidak kenal, tapi setiap subuh, karena saya itu kalau habis subuh, ibu dan bapak, saya itu kalau habis subuh itu muter-muter sama anak-anak, bagi tugas sama ibunya. Ibunya mempersiapkan makanan dan persiapan anak-anak sekolah. Saya bawa adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Makanya saya muter-muter komplek. Makanya komplek perumahan Kemang Pratama, saya apal. Mana itu rumah yang dijual, disewa? Tanya sama saya. Saya lebih apal daripada agen properti. Ya. Nanti kalau ada yang pengen jadi tetangga saya di Kemang Pratama, nanya ke saya. Insya Allah saya nggak akan menetapkan 5% sebagai untung. Makanya saya kalau diomongin ada bapak-bapak, Ustaz tahu nggak ada rumah di sini disewa? Tahu Pak, tahu. Yang rumahnya warna hijau kan? Iya. Yang luasnya sekitar 160. Kok Ustaz tahu? Tiap pagi saya lewatin. Ada kebiasaan tetangga saya perhatikan kalau ketemu. Selalu membawa apa ini? Botol mineral. Di dalamnya makanan kucing. Jadi setiap datang, kucing itu langsung ada sekitar 10 sampai 12 kucing lah kalau saya tidak salah menghitung. Setiap beliau datang tak gitu, enggak usah pus, enggak, udah enggak laku itu. Kucingnya kelihatannya Gen Z ini, jadi enggak bisa dengan gaya milenial dipanggil pus, itu milenial. Setiap beliau datang, itu kucingnya datang shoot gitu. Dia kasih gitu. Udah. Beberapa hari lagi saya lihat gitu lagi. Bisa jadi itu amalan rahasia beliau. Dan bisa jadi kucingnya bersyukur kepada Allah atas apa yang dia berikan. Kita tidak pernah tahu di antara amal kita yang kita lakukan itu mana yang diterima oleh Allah kan? Ada yang kedua, tetangga saya, kebiasaannya unik. Kalau mau ke masjid, ngerapikan sandal. Kalau mau ke masjid, kalau saya lihat beliau lagi jamaah, itu dirapikan sandalnya satu-satu. Jadi sandal yang begini dibalik, sandal begini dibalik. Simpel atau tidak simpel? Simpel. Dan itu melatih tawadhu. Makanya ada ulama, saya lupa namanya beliau. Ada seorang ulama itu, dia itu tiap hari itu nyapu masjid. Lalu murid-muridnya berkata, ini pekerjaan yang tidak perlu engkau lakukan, wahai guru kami. Shh, diam. Jadikan aku belajar bahwasanya semua orang di hadapan pemilik rumah ini adalah sama. Kita tidak pernah tahu amalan rahasia, maka amalan rahasia itu kerjakan. Mari kita belajar dari kisahnya Zubaidah. Bapak Ibu tahu Zubaidah? Insya Allah tidak tahu. Pernah membaca di dalam tafsir Al-Bidayah wa Nihayah? Insya Allah apalagi itu. Inilah zaman fitnah. Kalau kita pernah membaca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ada seorang wanita yang bernama Zubaidah. Zubaidah itu seorang wanita kaya raya yang pernah memberikan bantuan setiap haji dengan ribuan dinar dan dirhamnya yang dia bagikan kepada jamaah haji. Kalau kita pernah haji dan kita pernah umrah, kita pernah melihat bendungan di sekitar Safa Marwah, di sekitar Mina itu, Mina Arafah itu ada bendungan air yang selalu TL-nya mengatakan inilah bendungan yang dibangun oleh Zubaidah, seorang wanita kaya raya yang mewakafkan sebagian besar dari hartanya untuk menjamu tamu-tamunya Allah setiap tahun. Saking mulianya hati Zubaidah. Tapi ketika meninggal dunia, Zubaidah itu datang melalui mimpi saudaranya. Ketika datang melalui mimpi saudaranya, maka saudaranya bertanya, apa yang Allah berikan kepada engkau, wahai Zubaidah, dengan seluruh uang yang telah engkau wakafkan? Seketika Zubaidah berkata, tidak ada yang tersisa, karena semuanya hangus oleh riya dan kesombongan. Tapi Allah masih merahmatiku. Merahmatiku itu apa? Merasa kasihan dengan aku. Dan Allah menerima amalku yang aku lakukan sebelum subuh dan habis subuh. Amalan sholat witirnya dan zikir paginya. Yang dengan itu Allah merahmati dan mengasihani aku.
Makanya Pak dan Ibu maaf ya sedikit keluar. Konsep tertinggi dalam cinta itu dikasihani. Orang Indonesia itu sukanya malah salah paham. Saya nggak mau dikasihani. Justru konsep tertinggi itu dikasihani. Karena kalau kita menerjemahkan rahmat, rahmat itu artinya dikasihani. Tapi kita kembali kepada riwayat tadi, itulah yang menjadikan kita paham. Itulah kenapa merahasiakan amal itu latihan berat bagi para wali-walinya Allah. Saya ulang kembali. Menyembunyikan amal itu latihan berat untuk para wali-walinya Allah. Karena amal itu sekali kelihatan, begitu berat kita harus menanggungnya dan begitu berat kita harus menjaganya setiap waktu. Paling mudah, rahasiakan. Tutup, kerjakan. Ya. Tapi pastikan bahwasanya amalan-amalan itu yang tidak menimbulkan fitnah. Jangan sampai dengan alasan merahasiakan amal, melakukan sesuatu yang menjadi fitnah. Ya. Yang berikutnya, yang keenam, ridho kepada takdir yang sudah kita pelajari. Sekarang yang ketujuh, apa perkara yang menjadikan kuburan kita menjadi lapang di dalam kehidupan ketika kita membangun rumah persinggahan kita? Pada terminal yang pertama ketika kita di alam barzah. Karena sesungguhnya setiap manusia ketika mereka di alam barzah, mereka mendapatkan tempat persinggahan. Dan tempat persinggahan ini begitu sangat istimewa karena menentukan perjalanan kita pada terminal berikutnya. Yang ketujuh, termasuk di antara perkara yang sangat menjadikan kita dimudahkan untuk membangun rumah pada tempat persinggahan kita itu adalah ketika kita hidup dengan hati yang senantiasa zuhud. Orang yang zuhud itu merupakan orang-orang yang mereka tidak melekat dengan dunia. Orang yang sejatinya mereka senantiasa mampu untuk menjaga dan mengatur hati dan jiwanya pada urusan dunia. Mereka tidak melekat kepada urusan dunia, mereka tidak menempel pada urusan dunia. Semakin mereka tidak melekat kepada dunia, semakin menjadikan wafatnya dimudahkan oleh Allah dan semakin menjadikan nikmatnya kubur dia peroleh ketika dia tidak terlalu melekat dengan kecintaan pada dunia secara berlebihan. Ketika kita memahami zuhud itu merupakan perkara yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan pengganti dengan rumah persinggahan yang sangat nikmat ketika mereka di dalam kubur. Sekarang mari kita bedah dulu. Arti zuhud itu apa? Karena banyak di antara kita masih salah kaprah tentang konsep zuhud. Dan banyak di antara kita yang masih salah di dalam memaknai kata zuhud. Tidak sedikit dari kita memaknai bahwasanya zuhud itu merupakan amalan fisik. Padahal zuhud itu bukan amalan fisik, tetapi amalan hati, bukan amalan fisik. Banyak orang yang mereka mendefinisikan zuhud itu ketika kamu fakir, ketika kamu pakaiannya compang-camping. Ataupun ketika rumahnya berdinding bambu. Ataupun ketika motormu hanyalah motor yang butut dan pakaianmu bolong-bolong. Maka itu dikatakan zuhud. Kalau kita mendefinisikan zuhud itu adalah ketika rumahmu berdinding bambu. Dan ketika kamu melihat motor bututmu dan motor bututnya seseorang, lalu kamu kategorikan dengan kata-kata zuhud, berarti pemahaman kita tentang zuhud kurang benar dan tidak sebagaimana yang seharusnya. Karena zuhud itu bukan amalan fisik, tetapi zuhud itu amalan hati. Kalau kita mengkategorikan bahwasanya zuhud itu merupakan amalan fisik, bahwasanya kita harus miskin, rumah kita berdinding bambu, dan kita beralas kaki, dan kita beratapkan langit ketika tidur, dan beralaskan bumi ketika kita terlentang, berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Padahal Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah kekayaan yang luar biasa, dan kekuasaan yang sangat luar biasa, sampai beliau mengatakan, hadza min fadli Rabb. Kalau sampai Nabi Sulaiman tidak zuhud, apa mungkin orang yang tidak zuhud dipilih untuk menjadi nabi dan rasulnya? Ya tidak mungkin, karena salah satu syarat untuk menjadi nabi dan menjadi rasul selain sabar, dia harus zuhud. Karena zuhud itu syarat dicintai oleh Allah. Oleh karenanya berarti terbantahkan bahwasanya zuhud itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan.
Bisa jadi kita menjumpai ada orang miskin tetapi dia tidak zuhud. Ada pula yang terkadang kita menjumpai orang kaya tetapi dia zuhud. Karena sekali lagi, zuhud itu bukan masalah dunia. Karena dunia itu netral, tergantung siapa yang menggenggamnya. Makanya dunia itu bisa disifati kebaikan ketika yang menggenggamnya orang yang taat. Dan dunia itu bisa menjadi tercela ketika yang menggenggamnya itu orang yang bermaksiat. Jangan salah menilai dunia, karena dunia itu bisa memiliki dua makna, tergantung siapa yang mendapatkan dunia itu. Maka akhirnya kita harus mengetahui, sebagai syarat untuk melapangkan kuburan kita, kita harus memiliki sifat yang zuhud di dalam perjalanan kita di dunia. Maka zuhud itu disampaikan oleh Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Qayyim. Itu setidaknya memiliki 3 makna. Dan kita harus mengetahui 3 makna itu ketika kita ingin untuk tahu apa artinya zuhud di dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi ya, yang miskin belum tentu zuhud, yang kaya belum tentu tidak zuhud. Saya ambilkan satu contoh. Semoga Allah merahmati Bapak ini. Saya, kalau jam 4, kalau misalkan andanya jam 4.15 itu kan jam 4 sudah siap-siap. Udah bawa motor atau bawa mobil kalau sama anak-anak mempersiapkan di garasi. Kadang-kadang saya jam 4 itu menjumpai ada orang yang mereka ngorek-ngorek sampah. Dari jam 4 sudah ngorek-ngorek sampah. Mencari apa yang bisa dijual dari tumpukan-tumpukan sampah. Terkadang saya itu tidak pernah bosan kalau ketemu saya ngomong, Pak, subuh Pak, tinggal 10 menit lagi sholat subuh. Saya pernah ngomong, pakai sarung saya kalau mau sholat subuh. Hanya tersenyum getir saja terkadang. Ya gitu. Tapi nanti sampai jam 5, sampai setengah 6 gitu. Ketika saya pas muter-muter, beliau terkadang juga tidak datang ke masjid. Di sisi yang lainnya, terkadang saya kalau datang ke masjid, banyak orang yang mereka, bukan banyak, ada 1-2 orang yang mereka itu pakai Mercedes, bagus. Tapi jam 4 itu sudah berada di sop pertama masjid. Dan sudah khusyuk dia berzikir. Apakah yang salah Mercedesnya? Apakah yang benar itu tumpukan sampahnya? Ya bukan. Tumpukan sampah tidak pernah menjadikan kamu jadi benar. Mercedesmu tidak menjadikan kamu salah. Tapi apa yang kamu lakukan setelah itu yang baru menjadikan kita paham kita salah atau benar. Dinding bambu rumahmu tidak langsung otomatis menjadikan kamu benar. Lantai marmermu tidak secara otomatis menjadikan kamu tercela. Itu semua tergantung bagaimana kita memaknai dunia. Tapi sebelum kita jelaskan 3 pengertian, itulah yang kita harus pahami. Zuhud itu bukan masalah penampilan fisik. Jadi kalau misalkan ada orang datang gitu jalan kaki, sandalnya swallow yang sudah sekitar 7 tahun, yang warna hijau tinggal biru, lalu kita komentari, zuhud banget gitu. Sering kan? Nah, ini yang ketawa-ketawa ini, orang yang sering mengucapkan itu. Maka itu tidak benar. Belum tentu orang yang miskin itu zuhud. Tapi banyak enggak orang miskin yang zuhud? Orang miskin lebih mudah zuhud dibandingkan orang kaya. Dengan satu syarat, orang miskinnya paham ilmu. Makanya kalau bapak dan ibu saya tanya, mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Jangan jawab langsung. Cirinya penuntut ilmu itu sebelum jawab mikir dulu. Nanti saya tanya dalil bingung. Siapa yang menjawab kaya yang bersyukur? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. 4 doang di antara 200 lebih ini. Siapa yang menjawab kaya yang bersyukur? Angkat tangan. Yang jawab juga sedikit. Udahlah, nggak usah ada kajian. Majelis ilmu nggak jelas. Ditanya sama gurunya nggak ada yang jawab. Maka sesungguhnya para ulama mereka memiliki jawaban yang berbeda. Maka sesungguhnya ada yang mengatakan sabar. Miskin yang bersabar itu lebih afdal. Itulah kenapa Nabi memilih miskin diwafatkan dalam kondisi miskin.
Sebagian ulama mengatakan bukan, tetapi kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena agama ini butuh bahan bakar, dan bahan bakarnya itu dari kekayaan orang-orang soleh ketika mereka punya kelapangan rezeki. Tapi di antara dua pendapat itu, saya Umar Mita Abu Basam tidak memilih di antara kedua pendapat itu. Ustadz milih yang mana? Saya memilih pendapat yang ketiga. Kalau ibu ada yang memilih pendapat satu, silahkan. Tidak usah mengatakan saya Ustadz sesat. Kalau bapak ada yang milih yang kedua, silahkan. Tapi tidak usah mengatakan saya syubhat. Saya memilih pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Tergantung siapa yang paling bertakwa di antara keduanya. Oh, itu mau saya udah tahu Ustaz. Kenapa nggak jawab? Jadi terkadang ada dua orang yang disamakan, antara orang yang miskin bersabar dengan orang kaya yang bersyukur. Kadang disamakan, kadang dilihat bagaimana ketakwaannya. Makanya maaf, belum tentu yang kaya itu tercela kalau ternyata dia bisa memberi manfaat yang banyak. Belum tentu yang miskin itu lebih buruk, tapi terkadang dia memiliki kesabaran. Dan Allah yang paling tahu takaran-takaran kita, dan Allah sudah menyampaikan berulang-ulang, yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Sedikit keluar dari topik saya sampaikan, ini penting untuk saya, penting untuk bapak dan ibu. Sebelum nanti saya jelaskan zuhud. Yang ingin saya sampaikan, jangan mencintai anakmu hanya karena dia kaya, dan jangan membenci anakmu hanya karena dia tidak lapang hartanya. Paham di sini, Ibu? Saya itu condong sama anak saya pertama, Ustadz. Kenapa, Bu? Ya kalau sekali transfer itu, Ustadz, 340 juta, Ustadz. Tapi saya diuji sama anak saya nomor 3, Ustadz. Ya kenapa, Bu? Jarang transfer. Jangan. Kita tidak pernah tahu di antara anak kita manakah yang mereka nanti memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Bisa jadi anakmu yang miskin adalah orang yang paling tulus mendoakanmu di dalam sepertiga malam. Tapi bisa jadi ada anakmu yang memberikan kamu transferan, tapi bisa jadi di dalamnya penuh dengan harta yang syubhat dan haram. Paham di sini? Supaya kita tidak terbawa dengan gaya orang tua kapitalistik, bahwasanya semuanya diukur dengan harta. Ini ada kisah nyata. Sebelum saya sampaikan kisah nyata itu, saya sampaikan dulu ada salah satu ayat yang penting untuk menyampaikan kita. Tolong dibuka. Surat An-Nisa ayat yang ke-11, dibaca nak. Antum. Ayat yang mana? Pinjam sama bapak di sebelahnya. An-Nisa ayat yang ke-11. Atau bapaknya suruh baca. Artinya aja. Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan ia diwariskan oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika ia meninggalkan itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Ini ayat tentang warisan. Tidak apa-apa dibaca dulu. Teruskan, Pak. Tentang warisan kan ya. Terus pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi warisan yang dibuat dan sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuanya dan anak-anakmu, tentang orang tuanya. Nah, dari sini kita jadikan
perhatian kita dan fokusnya kita, spotlightnya kita di sini. Dan anak-anakmu tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ya, lihat di sini. Allah mengatakan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Di antara anak-anakmu, kamu tidak akan pernah tahu di antara anak-anakmu manakah yang paling banyak nanti memberikan manfaat kepada kamu nanti di akhirat. Bisa jadi ada anak yang menurut kita secara akademis nomornya, rankingnya 23, muridnya 20. Tapi justru anak itulah yang nanti akan memberikan manfaat yang paling besar untuk bapak dan ibu nanti di akhirat. Bisa jadi ada anak menurut kita paling cantik dan setiap kita jalan sama dia itu, Masya Allah saking cantiknya, kita dikira bibinya. Tapi justru merupakan anak yang terkadang justru menyebabkan kita nanti terseret-seret pada setiap dosanya ketika kita di akhirat. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Salah satu di antara kaitannya dengan sifat zuhud ketika menjadi orang tua itu apa? Jangan pernah kamu mencintai anakmu hanya lapang hartanya, dan jangan pernah kamu membenci dan memandang sebelah mata anakmu hanya karena dia belum bisa memberikan kepadamu umrah dan rumah. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini ada satu kisah nyata. Ada satu kisah nyata bahwasanya ada seorang bapak ngajak adiknya untuk ke Jakarta supaya dia menguji peruntungan di kota Jakarta, tapi adiknya tidak pernah mau. Akhirnya beliau hidup di salah satu kota kecil, Tegal, dan akhirnya hidupnya tidak mapan-mapan, ya hidupnya biasa aja, cukuplah, tidak berlebih. Beliau sempat mengomentari, kamu itu orang pinter malah tidak mau pergi, mana bisa kamu beruntung, susah, struggling ekonomi di kota kecil itu susah. Kesempatannya lebih terbuka kalau kamu di Jakarta, tapi dia tetap tidak mau. Bertahun-tahun dia sebel sama adiknya, Pak. Sampai akhirnya beliau mendapatkan hikmahnya. Ketika ibunya mulai sakit-sakitan, siapa yang paling setia merawat ibunya? Beliau. Nunggu antrian di rumah sakit beliau. Yang bisa saya lakukan, Ustadz, hanya memastikan bagaimana saya bisa mentransfer. Tapi adik saya bukan hanya dengan uang yang dia miliki, tapi dia juga setia nungguin ibu ketika diperiksa, nunggu antrian begitu panjang. Dan ibu saya, sampai-sampai ibu saya itu ketika akan apapun selalu ngomongnya kepada saya, ngomong sama adikmu ya nak, dia yang ngurusin ibu. Dan kalimat itu bagi saya adalah kalimat yang sangat mahal. Jangan pernah menjadi orang tua kapitalistik. Hanya karena anakmu pinter kamu cintai, hanya karena dia tampan dan cantik kamu cintai, hanya karena gelar akademisnya bagus kamu cintai. Lalu kamu anggap yang lainnya dengan sebelah mata. Bukan begitu tujuan kita nyari ilmu. Sekarang mari kita bedah, termasuk di antara perkara yang bisa menjadikan kelapangan urusan kubur kita itu adalah zuhud. Zuhud itu sebenarnya bukan compang-camping, tetapi zuhud itu ada tiga makna yang dimiliki oleh sikap zuhud itu sendiri. Dan Imam Ibnu Rajab itu mengatakan, apa itu definisi dari zuhud? Definisi zuhud itu yang pertama simpel. Ketika kamu yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia, itu zuhud. Ditulis dulu. Masih belum paham kan? Iya, kan belum diterangkan. Jadi sesungguhnya zuhud itu adalah sikap yakin kamu kepada janjinya Allah, lebih kamu yakini daripada kamu mendengarkan perkataan manusia, itu zuhud. Contoh, bapak dan ibu akan membeli rumah. Ketika bapak dan ibu akan membeli rumah, ibu dan bapak mulai menabung sedikit demi sedikit. Teman-teman dan circle bapak dan ibu komen, jadi beli rumah mbak, jadi. Mana rumah yang dibeli? Nanti. Loh kok nanti? Iya saya masih nabung. Lah kok nabung? Mana bisa beli rumah kalau harus nabung? Kamu tuh kayak nggak paham inflasi. Hari ini kamu nabung 5 tahun lagi tabunganmu sudah 100 juta.
Tapi rumahnya sudah seharga 400 juta. Ya tidak bisa dong Mbak dengan nabung Mbak. Pakai pinjaman riba. Walaupun ngomongnya tidak pinjaman riba kan. Pakai pinjaman tit gitu. Supaya kamu nanti mendapatkan. Tapi ketika kita mendapatkan komentar itu, kita tetap yakin dan berkata, kalau rumah itu milik saya, pasti akan datang dengan cara yang Allah atur. Dengan cara yang halal. Kalau rumah itu bukan milik saya, rumah itu tidak akan pernah datang kepada saya, walaupun saya menempuhnya dengan cara yang haram. Biarlah saya nabung. Tapi saya mendapatkan rumah itu dengan cara yang Allah cintai, bukan dengan cara yang Allah murkai. Inflasi Mbak, inflasi gitu. Makanya pakai dinar supaya nggak kena inflasi. Atau emas. Maka di situ kita mendapati keyakinan Bapak dan Ibu untuk tidak memakai pinjaman riba, itulah yang disebut dengan sifat zuhud. Ketika kita yakin dengan apa yang Allah janjikan daripada apa yang dikatakan manusia, itu zuhud. Bapak dan Ibu terus menyekolahkan anaknya di pondok. Anaknya diajak ngobrol tentang masalah pendidikan dan berkata, "Nak, Ibu itu pengen supaya kamu lebih paham tentang Allah dulu sebelum kamu belajar tentang masalah duniawi." Mondok ya? Tidak apa-apa Mi, tidak apa-apa Mah, saya lebih senang di pondok. Ketika rencana itu Bapak dan Ibu miliki, kerabatnya berkata, "Mau kemana anaknya? Kemarin saya dengar di SMP dia dapat beasiswa ya, karena nilainya tinggi." "Iya." "Lanjutin di mana?" "Lanjutin di pondok." "Loh, kok di pondok? Nanti kerja apa? Wong S1 aja sekarang banyak nganggur. Malah di pondok kan. Tiap hari suruh ngaji. Emang cukup makan ayat dan makan hadis?" Kalau itu pernah terjadi, maka Bapak dan Ibu tetap tersenyum dan mengatakan sama orang tersebut, "Enggak, insya Allah anak saya kalau dekat dengan Al-Quran tidak akan ditinggalkan oleh pemilik alam semesta." Masya Allah. Tetap yakin dipondokkan? Yakin. Yakin nanti nggak sekolah di universitas-universitas terkenal, ITB, UI, IPB, Trisakti, nggak pengen di situ? Enggak. Nanti, itu nanti. Biar anakku punya basic dulu. Kalau sudah punya basic, silahkan dia ngelanjutin sekolah di universitas manapun yang dia inginkan, UI, ITB, IPB. Tapi dia harus punya basic agama dulu. Susah memahami pikiranmu. Tapi kita tetap memasukkan anak ke pondok. Itu namanya zuhud. Orang komen, "Mbak, kemarin katanya mbaknya sedekah ya?" "Iya." 500 juta ya? "Iya." "Apa nggak kebanyakan Mbak?" Enggak. 500 juta itu Mbak, kalau dipilihkan emas, 200 gram. Tapi tetap yakin, itu namanya zuhud. Kalau dalam konteks dunia perkontenan, ini konten, kalau nggak pakai musik yang viral di TikTok, engagementnya kecil. Tapi kalau lagi viral di TikTok itu, yang viral yang, apa itu lagunya saya tidak tahu. Pakai backsound itu, pasti kenceng. Jangan pakai nasyid. Pakai nasyid gak ada yang mau dengar. Terus kita tetap yakin. Biar Allah yang datangkan. Bukan suara-suara setan yang mendatangkan. Itu namanya zuhud. Paham di sini? Jadi kalau ada anak muda, terus ditanya, "Umur berapa Mbak?" 25. "Udah punya pacar?" "Nggak usah Bu. Pacar itu cuma kemungkinannya 2. Kalau bukan jagain jodohnya orang, ya jodohnya kita. Kalau dia jodohnya orang, ngapain saya jagain? Kalau jodohnya kita, lah ngapain saya pacaran?" Bagus kan jawaban saya? Jawabannya bapak-bapak yang punya anak sudah gede. Gitu. Terus orang komen, orang kayak kamu kok mesti ada di tahun 2025. Ya enggak bisa kamu nanti dapat pasangan. Saya tetap yakin ta'aruf lebih baik. Pacaran tidak mendekatkan jodoh, dan tidak pacaran pun tidak menjauhkan jodoh. Ya, kamu mah nggak jelas. Tapi kita tetap tersenyum. Itu namanya
Zuhud. Paham di sini zuhud? Jadi orang yang mereka zuhud itu sebenarnya bukan compang-campingnya, tapi ketika dia meletakkan urusan dunia itu di bawah keyakinan dia sama Allah. Bisa jadi setelah itu dia naiknya sedan, bisa jadi setelah itu dia naiknya jet pribadi. Tapi yakinnya sama Allah lebih besar daripada apa yang dikatakan manusia. Itu namanya zuhud. Orang komentari bapak dan ibu, kemana mbak, bu, pak, ngaji. Ya Allah, saya kok bingung sih ngeliatin bapak dan ibu tiap-tiap ngaji gitu. Lalu bapak ibu jawab, saya lebih bingung ngeliat kamu nggak pernah ngaji. Maka itu yang disebut dengan zuhud. Jadi zuhud itu yakin kepada Allah dengan apa yang Allah janjikan dibandingkan dengan apa yang dikatakan manusia. Makanya kalau ibu-ibu masih percaya TikTok, itu enggak zuhud. Suami ngomong, sudah ya Mi, lupakan apa yang pernah menjadi kesalahanmu. Ingat ya, istri bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Perkataan siapa Mi? TikTok. Itu ndak zuhud bu, ndak zuhud itu namanya. Gimana sih perempuan disuruh minta maaf lalu bisa mengatakan saya bisa memaafkan, dia bisa melupakan. Terus Allahnya di mana? Paham di sini? Jadi sikap zuhud itu ternyata ketika kita membahasnya itu ternyata lebih dalam daripada urusan compang-campingnya baju. Lebih jauh daripada urusan ketika kita beralaskan bumi dan berlangitkan langit dan beratapkan langit. Yang salah bukan mobilmu, yang salah bukan dinding bambumu. Tapi yang salah itu ketika kamu lebih mendengar apa yang dikatakan manusia daripada apa yang dikatakan oleh Allah. Mbak kan rambutnya bagus, kok pakai jilbab? Kalau mbaknya nggak pakai jilbab, mungkin ada agent yang nanti mungkin meng-hire mbak untuk iklan shampoo, ganti shampoo, gitu. Dia tetap menutup auratnya. Itu zuhud. Jadi zuhud itu diperlihatkan sikap hati dan itu yang pertama. Maka kalau orang ketika mereka memiliki sifat zuhud yang semacam itu dan dia sudah terbiasa mencari kunci jawabannya itu di hadapan perkataan Allah, orang yang mencari kunci jawaban dalam hidupnya dengan perkataan Allah dan yakin dengan itu, itulah orang yang zuhud. Orang itulah yang nanti akan mendapatkan tempat persinggahan di kuburnya lapang. Karena dunia tidak memperbudaknya. Jadi dunia tidak memperbudaknya sama sekali. Hidupnya bukan berdasarkan tren. Tapi hidupnya berdasarkan sesuai dengan petunjuk yang dia peroleh. Tapi kalau ada orang dalam hidupnya diperbudak oleh dunia, maka sesungguhnya barzah itu tidak bisa menerima orang yang diperbudak oleh dunia. Barzah itu menerima orang yang mereka memperbudak dunia dengan caranya. Dan cara kita memperbudak dunia bukan meninggalkan dunia, bukan. Cara memperbudak dunia itu tunduk dengan apa yang kita pelajari dari ilmu, bukan ilmu kita tunduk kepada dunia. Itu cara kita memperbudak dunia. Jadi jangan salah, oh memperbudak dunia berarti saya mengharamkan dunia. Salah, karena Nabi tidak pernah mengaibkan Utsman bin Affan. Kalau dunia itu tercela, Nabi mengaibkan Utsman bin Affan. Kalau dunia itu tercela, Nabi mengaibkan itu Abdurrahman bin Auf. Tapi pernah nggak Nabi mengaibkan Utsman bin Affan dan mengaibkan Abdurrahman bin Auf? Nggak pernah. Bahkan Nabi memuji berulang-ulang Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Bahkan Umar bin Khattab pun orang yang kaya dan lapang hartanya dan meninggalkan berapa ribu dinar untuk anak keturunannya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih suka meninggalkan harta yang cukup kepada keturunanku supaya keturunanku bisa beriman tanpa mereka bisa menjadi beban bagi kehidupan keluarga yang lain. Itu Umar bin Khattab. Jadi disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya memperbudak dunia itu bukan meninggalkan dunia, tapi mengatur dunia dengan petunjuk yang kita dapatkan. Keyakinan kita kepada Allah daripada apapun yang dikatakan manusia, itulah yang disebut dengan sikap zuhud. Sehingga akhirnya sebaik-baik zuhud itu adalah mereka yang diberikan kekayaan dan mereka mampu untuk zuhud.
Seburuk-buruknya orang yang istidraj itu apa? Orang miskin yang tidak taat, itu seburuk-buruk istidraj. Kalau orang kaya tidak taat itu istidraj atau tidak? Istidraj. Tapi istidrajnya lebih ringan. Yang paling parah itu sudah miskin tidak taat. Nah, itu yang seburuk-buruknya istidraj. Sehingga akhirnya yang pertama yang kita dapatkan dan kita peroleh adalah sikap zuhud itu satu yang pertama. Dia yakin kepada janjinya Allah lebih besar daripada apa yang dikatakan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap zuhud itu apa? Sikap zuhud yang kedua itu adalah orang itu ketika mendapatkan musibah, maka setiap dia mendapatkan musibah, maka dia lebih ridho balasannya di akhirat dibandingkan balasan di dunia. Jadi dia berharap dalam setiap musibah yang dia jumpai, dia tidak mengharapkan balasan di dunia. Tapi dia mengharapkan balasan di akhirat. Tiba-tiba dia mendapatkan musibah, bisnisnya hancur. Dia tidak mengatakan, beri pengganti yang lebih baik ya Allah untuk kedepannya. Tidak. Dia berkata, gantinya nanti di akhirat ya Allah. Kenapa? Karena cintanya sama akhirat menjadikan dia seluruh apapun yang diharapkan untuk diganti tidak didapatkan di dunia tapi di akhirat. Nah, untuk bila min dalik, tiba-tiba mobilnya hilang, mendapatkan musibah. Tiba-tiba mobilnya hilang, maka dia berkata, kalau bapak dan ibu mendapatkan musibah, bapak dan ibu diberikan dua pilihan. Satu, bisa untuk mendapatkan balasan di dunia, tapi yang kedua, mendapatkan balasan di akhirat. Kan kita kalau mendapatkan musibah, doanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu apa? Innalillahi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku dapatkan dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Lah pengganti itu, kalau dia orangnya zuhud, penggantinya itu nanti di akhirat. Penggantinya nanti di akhirat. Dia kehilangan suaminya meninggal dunia. Ya Allah, berilah aku pengganti yang lebih baik. Tapi aku minta penggantinya tidak usah di dunia ya Allah. Jangan sampai foto model itu melamarku ya Allah. Dan berilah pengganti kebaikan untukku nanti di akhirat. Itu namanya orang yang zuhud. Sehingga setiap musibah yang dia jumpai justru menambah ketebalan dia untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Dan setiap musibah itu menjadi sebuah investasi kebaikan akhirat. Makanya sebagaimana yang kita jumpai dan kita dapati kayak Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu ibu dan bapak. Masya Allah, kan saya sudah pernah menyampaikan. Ubay bin Ka'ab itu ketika mendengar Nabi SAW berdoa. Apa doanya Ubay bin Ka'ab? Rasulullah itu kan bersabda, la tasubbul humma fa innal humma yukaffirus sayyi'at. Janganlah itu apa itu? Apa ya? Kira-kira ini. Kira-kira jeruk. Biar saya minum dulu ah. Baru balik. Rasulullah mengatakan la tasubbul humma fa innal humma yukaffiru sayyi'at. Jangan celah itu penyakit demam. Penyakit demam itu menggugurkan dosa. Apa doanya Ubay bin Ka'ab? Ya Allah, kalau penyakit demam menggugurkan dosa, tolong kasih aku demam ya Allah. Loh, ini nyata. Tolong kasih aku demam. Demam yang tidak memberatkan kehidupan duniaku tetapi menghapuskan dosaku nanti di akhirat. Dikabulin Pak sama Allah. Beliau setiap sore demam. Ya. Demamnya dari sore, malam demam panas sampai pagi. Paginya turun demamnya. Sore hari lagi habis asar demam lagi. Terus sampai subuh. Setiap itu. Makanya nanti kalau buka di kitab, mana sahabat yang tiap hari demam
sampai dia meninggal dunia? Jawabannya adalah Ubay bin Ka'ab. Kenapa kok begitu? Karena dia memiliki hati yang zuhud. Seorang wanita budak hitam memiliki penyakit ayan, datang kepada Nabi, doakan saya ya Rasulullah supaya saya sembuh. Nabi lalu memberikan pilihan dua. Kalau kamu mau, aku doakan kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau, sabar, kamu dapat surga. Milih mana? Milih sabar ya Rasulullah. Tapi dapat surga kan? Dapat surga. Sabar. Maka perempuan budak itu jalan sebentar, balik lagi kepada Nabi. Tapi satu lagi ya Nabi, aku minta didoakan. Apa? Aku sabar dengan penyakit ayanku, tapi aku minta satu. Kalau penyakit ayanku kambuh, sering banget auratku tersingkap secara tidak sadar. Aku malu. Boleh nggak didoakan? Auratku tidak pernah tersingkap, walaupun sehebat apapun aku kambuh. Nabi mengatakan, amin. Masya Allah ya. Padahal tersingkap aurat secara tidak sadar, dosa atau tidak sadar? Dosa atau tidak? Dosa. Bandingkan dengan wanita hari ini. Sadar sesadar-sadarnya muka aurat. Mulia itu. Boleh itu minta, ya Nabi tolong doakan supaya ditutup auratnya. Nabi mengatakan amin. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, beliau semakin sering kambuhnya dan semakin hebat kambuhnya. Tapi auratnya ditutup sama Allah. Dan beliau mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi. Dapat surga. Itu namanya zuhud. Jadi semua itu ditransaksikan dengan surga. Dan tidak apa-apa. Gantinya surga ya Allah. Nanti habis dari sini, hilang sandalnya. Tidak apa-apa ya Allah. Gantinya surga ya Allah. Itu zuhud. Itu zuhud namanya. Seorang istri diuji dengan suaminya gitu. Ya Allah, tidak apa-apa ya Allah. Tapi gantinya surga ya Allah. Sampaikan gitu. Maka sesungguhnya itulah yang kita dapatkan. Makanya kalau saya kadang-kadang nanya sama bapak ibu nggak dijawab, nggak apa-apa ya Allah, gantinya surga. Gantinya surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap zuhud itu apa yang melapangkan urusan kuburan kita? Maka sesungguhnya orang itu dikasih uang atau tidak dikasih uang, dalam perkara-perkara yang sudah dia niatkan ibadah, tidak akan pernah dia itu berubah. Mau dikasih uang, dia tetap menyenangkan. Tidak dikasih uang pun tetap menyenangkan. Dan ini salah satu part yang terberat dalam zuhud. Mari kita buka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-58. Baca. At-Taubah 58. Artinya aja. Ada yang sudah ketemu? Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian Sebentar, dari pelan-pelan Pak. Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka diberi sebagian darinya itu harta. Kalau ya. Mereka diberi harta apa? Jika mereka diberi sebagian dari harta, mereka bersenang hati. Mereka senang. Ya. Dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, dengan serta mereka menjadi marah. Jadi indikator orang yang zuhud, indikator orang yang tidak ada zuhud di dalam hatinya sama sekali itu apa? Semuanya berdasarkan pesanan. Kalau ada uang, semua senang. Tapi kalau tidak ada uang, semua marah. Sehingga akhirnya mereka selalu berjalan pada kehidupan di dunianya ini berdasarkan kepada uang. Sehingga semua muamalah itu selesai dengan kata uang. Semua muamalah itu diselesaikan dengan uang. Sehingga kalau diberi dia ridho, kalau tidak diberi dia tidak ridho. Sehingga akhirnya mempengaruhi terus perjalanan di dalam kehidupannya semacam itu setiap waktunya. Sehingga indikator lapang dan sempitnya itu bukan berdasarkan apa yang dia inginkan ketika mengharapkan dari Allah, tapi semuanya berdasarkan kepada kesenangan yang dia dapatkan dari sejumput faedah uang dan harta.
Fa'in utu, kalau mereka diberi, radu. Kalau mereka diberi, maka mereka seketika akan ridho. Tapi ketika wa illam yu'tau minhum idahum yaskhotun. Kalau mereka tidak dikasih, mereka marah. Kan ada orang-orang yang kita khawatir bahwasanya semoga kita juga terhindar dari sifat ini. Orang-orang yang mereka itu terkadang melakukan sesuatu itu memang tidak perlu semuanya harus dengan totalan uang. Karena terkadang ketika memiliki sudah sifat zuhud, Allah itu memberikan kepadanya hadiah yang tidak disangka. Berapa banyak kita mengatakan tanpa pamrih, tapi justru dapat balasan itu lebih besar daripada yang kita harapkan. Ya. Saya tutup ini pembahasan zuhud ini dengan sebuah penjelasan yang bagus banget. Ada kisahnya tadi Surabaya. Ada Pak, seorang bapak-bapak. Ada bapak-bapak tukang becak di Surabaya. Penghasilan dia sehari itu tidak sampai 50.000. Tapi keinginannya pengen haji. Bapak dan Ibu bisa membayangkan sehari 50.000 kurang. Haji itu berapa tahun? Reguler itu sekarang berapa? 50 juta. Jangan bicara haji furoda, tambah jauh. Reguler aja jauh. Tapi uniknya tukang becak ini, mungkin kisahnya ini pernah Bapak dan Ibu baca, pernah viral dulu. Tapi beliau itu istimewa betul hamba-nya Allah yang ini nih. Hamba Allah ini, hamba-hamba Allah yang soleh itu tidak pernah selesai memberikan pelajaran untuk kita. Apa beliau? Beliau itu, Masya Allah, beliau itu punya kebiasaan kalau hari Jumat itu sedekah. Tapi karena tidak punya uang, sedekahnya itu tenaga. Siapa yang naik becaknya hari Jumat free, nggak usah bayar. Masya Allah, berat banget itu. Tapi itu contoh yang bagus banget. Dia ditanya, kenapa sih kamu kalau hari Jumat gak mau, Pak? Ya kalau semuanya dipakai uang, terus kapan saya sedekahnya? Akhirnya dari Sabtu sampai Kamis, dia betul-betul nyisihkan itu 5.000, 10.000 gitu. Dan setiap hari Jumatnya dipakai untuk nyukupin kebutuhan dia dan keluarganya. Hari Jumat free, dia tidak mau dibayar. Qadarullah, Allah yang menakdirkan. Ada orang kaya raya Jakarta dulu adalah orang Surabaya. Pingin untuk mengulang lingkaran memori di Surabaya. Ketika beliau pingin mengulang memori di Surabaya, maka beliau naik becak di antara ribuan tukang becak di Surabaya. Yang dipilih oleh beliau tukang becak itu. Tanpa beliau tahu kalau tukang becak itu kalau hari Jumat gratis. Naiklah becaknya mengeliling kota Surabaya. Keliling-keliling kota. Selesai dia ngulang masa-masa kecilnya, seneng, turun, keluarkanlah uang warna merah. Berapa itu? Tahu aja ibu-ibu insya Allah. Padahal bapak-bapaknya nggak ada yang jawab. Ibu-ibunya 100 Ustaz. 100. Wanda 100 itu. Dan ketika dikeluarkan orang 100 itu, tukang beca itu mengatakan, maaf Pak, enggak usah. Loh, kok enggak usah Pak? Kan lumayan perjalanan jauh. Enggak apa-apa. Pak ini Pak uangnya. Enggak usah. Loh kenapa? Saya setiap hari Jumat saya sedekahkan tenaga saya. Pak untuk yang lain aja. Kalau untuk saya bayar. Kan jauh. Enggak apa-apa Pak. Bapak naiknya hari Jumat. Ya kalau mau bayar, nantilah hari Sabtu Pak naik lagi. Nah itu di dalam artikelnya nggak ada tambahan dari saya. Maka setelah itu ketika nggak mau dibayar, beliau ini malah terbayang-bayang dengan wajahnya sang bapak itu. Sampai di hotel, dia terus ngelanjutin aktivitas tuh kayak tersindir. Loh tukang becak bisa sedekah dengan harta, dengan tenaganya. Akhirnya dia, bismillah saya pengen ngasih hadiah. Langsung dia nyuruh stafnya, kan ini orang kaya raya, nyuruh stafnya, cari tukang becak itu. Tukang becaknya yang mana Pak? Orang di sini, orangnya begini. Ini tadi sama saya, naik mobil, nyari tukang becak Pak hari berikutnya. Ketemu Pak tukang becaknya. Terus ditulis surat kepada sang bapak itu. Dikasihkan ke stafnya, kasih ke tukang becak itu. Takutnya kalau saya ngasih dia nggak mau nerima. Karena mungkin ingat saya. Kamu yang kasih. Kasih. Dibuka suratnya. Hadiahnya apa Pak? Haji.
Kadang kita tidak semuanya harus dibalas dengan harta. Makanya disitulah kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia supaya kamu nanti dicintai sama Allah. Yang menjadikan orang susah mati dalam kondisi lapang dan nikmat itu apa? Unsur kemelekatan dengan dunia yang berlebihan. Semakin nempel dengan dunia, semakin ketika ditarik itu jadi susahnya luar biasa. Karena yang menyebabkan matinya susah itu unsur kemelekatan. Semakin melekat, semakin susah kita dicabut. Semakin kita menjaga jarak, semakin gampang ambilnya. Apa paku yang paling susah diambil? Kalau pakunya itu sudah terlalu dalam. Kalau dalam bahasa Jawanya sudah mendelep. Mendelep. Cabut pakunya. Susah. Udah mendelep. Sudah di dalam, gimana nyabutnya? Tapi kalau pakunya itu nggak terlalu di dalam, nyabutnya gampang. Itulah kenapa sikap zuhud itu merupakan salah satu sifat wajibnya hati. Salah satu sifat wajibnya hati itu apa? Zuhud. Supaya lapang. Dan supaya lapang kehidupan barzakh kita. Paham ini? Ini nomor 7. Nomor 8, saya sampaikan singkat aja. Nomor 8, apa yang menjadikan rumah persinggahan kita di akhirat itu dimudahkan oleh Allah. Yang ke-8 itu adalah diampuni dosa-dosa kita tepat sebelum kita meninggal dunia. Makanya Bapak dan Ibu, kalau waktu kita terbatas dan permintaan kita banyak, mintalah satu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, nikmat kuburnya, lapang barzahnya, selamat nanti di akhiratnya, surga tempatnya. Selama kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Saya kira pembahasan itu sudah mewakili, tidak usah sampaikan panjang lebar. Berarti pembahasan yang melapangkan kubur sudah selesai. Jadi nanti kita melanjutkan materi berikutnya pada bulan depan. Dan insya Allah bulan depan kita kembali kepada pekan sebelumnya. Kita biasanya pekan berapa? Pekan 2 insya Allah. Semoga Allah merahmati kita dan memberkahi kita dalam kesempatan ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah adzan. Ya. Jadi semoga Allah menjaga kita dalam perkara yang Allah cintai.